Pancasila sebagai satu-satu ideologi bangsa. Oke, bagus sekali ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Siapa yang masih ingat apa arti atau makna Pancasila sebagai dasar negara? Oke, Nur Aisyah. Silakan Aisyah. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Contohnya, pemerintah dalam membuat peraturan untuk masyarakat harus berpedoman kepada Pancasila. Oke. Adapun KD dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu, nah ini seperti yang sudah Ibu buat di layar. Silakan bacakan apa kompetensi dasar kita yang pengetahuan 3.1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang 4.1 yang keterampilannya. Menjadi hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Terima kasih Raka. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, anak-anak Ibu nanti dapat menganalisis nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kita akan belajar menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana model pembelajaran ini nanti dilakukan dengan 5 langkah pembelajaran. Dimulai nanti Ibu tayangkan nanti video. Anak-anak itu nanti memperhatikan video yang Ibu tayangkan, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui dari video tersebut. Kemudian anak-anak Ibu bagi dalam kelompok seperti yang sudah kita lakukan, lalu bekerja dalam kelompoknya mencari jawaban atas permasalahan yang sudah dipertanyakan. Kemudian kita presentasikan di depan di hadapan teman. Dalam aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban, sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah para remaja putri. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini. Apa yang ingin kamu pertanyakan dari video pertama? Mengapa banyak remaja yang melakukan bully? Apa sih? Ulang lagi. Mengapa banyak remaja yang melakukan bully? Mengapa remaja banyak melakukan bullying atau perundungan? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita kumpulkan dulu pertanyaan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Rehan, silakan. Pelanggaran terhadap sila keberapakah perilaku bully tersebut? Oke, pelanggaran pada sila keberapakah perilaku bullying yang ditunjukkan oleh remaja dalam video tersebut? Bagus, ini pertanyaan sudah mengacu kepada materi kita pada hari ini. Ada lagi pertanyaan? Ya, Naila. Bagaimana agar remaja terbebas dari bullying? Bagaimana remaja agar terbebas dari bullying? Oke, pintar-pintar anak ibu semuanya ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Ya, dari pertanyaan yang sudah Ananda sampaikan tadi, lalu kita rumuskan pertanyaan itu menjadi 3 pertanyaan sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencari jawaban atas permasalahan atau pertanyaan yang ditimbulkan dari video tersebut, Ananda akan melakukan atau mengerjakannya di dalam LKPD, ya, lembar kerja peserta didik.
bahan ajar atau sumber belajar yang lain untuk membahas atau menjawab permasalahan ketiga soal di depan. Ya, ada pertanyaan? Ya, Dut? Bolehkah saya menggunakan HP ketika belajar? Oke, menggunakan HP boleh. Anak-anak Ibu selain buku, anak-anak juga bisa menggunakan HP atau fasilitas internet untuk menjadikannya sebagai sumber belajar. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Raka, Lian, Nurul, Nada akan membacakan hasil diskusi kelompok yang akan dibacakan oleh Lian. Ya, kalian Satu akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Bullying merupakan perbuatan menindas atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal atau kata-kata. Perbuatan bullying menunjukkan perilaku yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dan merendahkan orang lain. Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka perilaku bullying tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua Pancasila. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua. Bagaimana sikap kita terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila seperti bullying dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang warga negara yang baik, maka sudah seharusnya kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang memuat cita-cita tujuan bangsa. Jika sering menjadi perilaku Kita berikan hapus dulu untuk kelompok 1 ya. Semangat ya. Nah, kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2, kelompok 3 menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan, kelompok 2 atau kelompok 3. Siapa yang bertanya? Kevin, silakan Kevin. Sebagai seorang pelajar, apa yang harus kita lakukan jika ada teman kita yang dibully? Oke, pertanyaan bisa dipahami kelompok 1? Bisa? Siapa yang mau jawab? Nah, silakan Neda. kita harus segera mencegah. Jadi kita harus mencegahnya. Ada lagi tambahan dari kelompok 1? Ada lagi kelompok 1, Raka mau menambahkan? Kita melakukan tersebut tidak berlanjut. Oke, kalau ada bullying di sekolah, kita laporkan kepada guru. Kalau kita bisa mencegah, maka kita cegah sendiri. Kalau sudah sanggup mencegah, kita bisa melaporkan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Raihan, Kelvin, Nur Aisyah, dan Senju akan membacakan hasil diskusi kelompok yang akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 berdasarkan video kedua tentang pelecehan ibadah. 1. Bagaimana kaitan perilaku pelecehan ibadah dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila?
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kaitan perilaku dalam video kedua tadi tentang pelecehan ibadah atau perilaku merendahkan agama lain merupakan perilaku yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Hukum apa sebaiknya diberikan kepada orang yang melecehkan agama lain? Video tadi tentu saja Indonesia akan terpecah adat dan mungkin tidak menjadi utuh dan merusak keselamatan dan persatuan bangsa. Sedangkan dalam butir pengalaman sila ketiga Pancasila dikatakan bahwa kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salam PPKN. Tadi adalah merupakan hasil diskusi yang bagus, ya, hasil diskusi yang harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang paling luas adalah lingkungan bangsa dan negara. Nah, salah satu sikap menghargai nilai Pancasila itu dengan mempertahankan Pancasila. Nah, mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila